Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Ifaldava Altaf dari kelas 10 TKJ nomor absen 18. Nah, kali ini saya akan menerangkan hukum dasar kimia dan 4 orang para ahlinya. Oke, mau tahu cerita selanjutnya bagaimana dan siapa keempat para ahli itu? Nah, tanpa lama-lama kita langsung lanjut aja ya. Nah, di sini saya akan mau menjelaskan, kita lanjut dulu. Hukum dasar di kimia ditemukan oleh 4 para ahli. Yang pertama adalah Aritoniel Laurent Lavoisier, yang kedua Joseph Louis Proust, dan yang ketiga John Dalton, dan keempat Guy Lucas. Nah, dia ini menemukan apa saja sih dan kenapa dia bisa terkenal sampai sekarang? Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita lanjut ya. Yang pertama, hukum kekekalan massa, yaitu hukum Lavoisier, ditemukan oleh Antoine Laurent Lavoisier. Ia lahir tahun 1743 dan sampai 1794 lahir di Prancis. Anak seorang ahli hukum, Lavoisier dipandang sebagai bapak ilmu kimia modern. Nah, kalau kalian tahu itu hukum Lavoisier, berarti kalian harus tahu juga orangnya dong. Nah, langsung aja kita lanjut ya. Apa itu hukum kekekalan massa? Nah, kita lanjut dulu. Hukum kekekalan massa ialah, atau dikenal juga sebagai hukum Law-Montfort-Lavoisier, adalah suatu hukum yang menyatakan massa dari suatu sistem tertutup akan konstanta meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut. Dalam sistem tertutup, massa zat sebelum bereaksi dan sesudah reaksi adalah sama atau tetap atau konstan. Nah, jelas singkatnya ialah massa zat sebelum reaksi adalah sama dengan yang sesudah reaksi. Nah, contohnya 4 gram hidrogen ditambah 32 gram oksigen sama dengan air 36 gram. Nah, udah tahu kan hukum kekekalan massa? Kita lanjut lagi. Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap, yaitu hukum Proust. Ia lahir pada tanggal 26 September 1754 dan 5 Juli 1826. Adalah seorang aktor dan kimiawan Prancis. Ia paling dikenal karena menemukan hukum komposisi konstan pada 1799. Joseph L. Proust lahir pada 26 September 1754 di Angers, Prancis. Pada 5 Juli 1826, ia meninggal dunia di Angers, Prancis. Nah, pengen tahu apa yang dia temukan dan apa hasil eksperimennya? Kita lanjut lagi. Hasil eksperimen Proust, percobaan ke-1, kedua, dan ketiga, magnesium gram sebelum pemanasan ialah 0,62, 0,48, 0,36. Magnesium oksida setelah pemanasan 1,02, 0,79, 0,60. Perbandingan magnesium dan magnesium oksida 0,62 berbanding 1,02 sama dengan 0,61. Dan percobaan kedua 0,48 berbanding 0,79 sama dengan 0,60. Dan percobaan yang ketiga 0,36 berbanding 0,60 sama dengan 0,60. Percobaan Proust pada tahun 1799, Proust menemukan bahwa senyawa tembaga karbonat baik yang dihasilkan melalui sintetis di laboratorium maupun yang diperoleh di alam memiliki susunan yang tetap dan tidak berubah. Nah, udah tahu kan hukum Proust ini? Ayo kita lanjut lagi. Hukum yang ketiga ialah hukum perbandingan berganda yang ditemukan oleh John Dalton. John Dalton FRS adalah seorang ahli kimia, ahli fisika, dan ahli meteorologi Inggris. Dia terkenal karena memperkenalkan teori atom ke dalam kimia. Nah, kalian tahu kan siapa penemu atom? Nah, di sini kita akan menjelaskan penemuan lainnya. Dan untuk penelitian tentang buta warna,
kadang-kadang disebut sebagai daltonisme untuk menghormatinya. Oke, kita lanjut lagi ya. Apa sih yang dia temukan dan apa sih percobaannya? Kita lanjut. Bunyi hukum perbandingan ganda Dalton tersebut adalah apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama. Maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, ini dia tabel di bawahnya. Senyawa CO dan CO2. Massa senyawa 2,33 gram dan 3,66 gram. Unsur C dan O. Kita lihat dulu C-nya. C-nya berupa 1 gram dan yang kedua berupa 1 gram. O-nya berupa 1,33 gram dan yang kedua 2,66 gram. Perbandingan. C-nya berbanding 1:1 dan O-nya 1:2. Nah, data hasil percobaan yang dilakukan John Dalton menunjukkan bahwa perbandingan massa oksigen yang terikat oleh karbon dengan massa yang sama yaitu 1:2. Nah, bagaimana ini untuk cerita Dalton dan seorang ahli kimia, fisika, dan meteorologi Inggris. Dia sangat hebat kan pada masanya. Nah, dan ini penemuan terakhir yaitu hukum perbandingan volume Gay-Lucas. Ayo kita lanjut, gimana sih ceritanya? Nah, hukum perbandingan volume Gay-Lucas. Hukum Gay-Lucas dapat menunjukkan kepada salah satu dari dua hukum kimia yang ditemukan oleh kimiawan Prancis Joseph Louis Gay-Lucas. Keduanya berhubungan dengan sifat-sifat gas. Nah, gimana sih bunyi hukumnya? Oke, kita lanjut lagi ya. Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lucas adalah sebuah hukum kimia yang menyatakan bahwa sejumlah gas yang direaksikan dengan volume konstan atau tetap akan berbanding lurus dengan nilai suhunya. Saat suhu gas dalam sebuah wadah yang kaku dinaikkan, maka tekanan dari gas tersebut akan ikut meningkat. Nah, apa sih hukum perbandingan volume Gay-Lucas? Ayo kita baca. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan berikut. Ayo kita lihat bilangannya. Gas hidrogen 2H kuadrat 2 dan gram. Gas oksigen O2 yaitu dalam kurung gram. Dan jadi uap air 2H2O dalam kurung gram. Perbandingan koefisien 2 tambah 1 sama dengan 2. Nah, karena gas hidrogen dan gas oksigen dijadikan ikut meningkat, jadi yang dihasilkan adalah 2. Nah, udah tahu kan cerita hukum perbandingan volume Gay-Lucas dan gimana sih contoh soal-soalnya? Nah, ayo kita lihat ke contoh soalnya. Contoh soal hukum kekalahan massa. Jika diketahui persamaan reaksi A tambah B tambah C tambah D, diketahui massa A sama dengan 3 gram, massa B sama dengan 5 gram, sedangkan massa C yang terbentuk sama dengan 4 gram, tentukan massa D yang dihasilkan. Jawabannya, A dan B merupakan bereaksi sebagai C dan D, termasuk produk menurut hukum kekalahan massa. Massa total bereaksi sama dengan massa total produk. Massa A tambah massa B sama dengan massa C tambah massa D. 3 gram tambah 5 gram sama dengan 4 gram tambah massa D. Massa D sama dengan 8 gram dikurang 4 gram. Massa D adalah 4 gram. Nah, gampang kan contoh soalnya? Kita lihat lagi contoh soal berikut. Contoh soal perbandingan tetap. Diketahui reaksi H2 dalam kurung gram ditambah 4O2 dalam kurung gram dalam kurung 9 dikurang H2O
dalam kurung 1. Jika diketahui ARH sama dengan 1 ARO sama dengan 16, tentukan massa zat yang bersisa dan massa H2O yang terbentuk jika 2 gram H bereaksi dengan 17 gram O2. Jawabannya, menentukan perbandingan dicari dari perbandingan AR kali jumlah atom, perbandingan H2 berbanding O2. AR X2 berbanding AR OX1. Maksudnya ARH kali 2 berbanding ARO kali 1. 1 kali 2 sama berbanding 16 kali 2 kali 1. 2 berbanding 16 sama dengan 1 berbanding 8. Perbandingan massa H2 dan O2 selalu 1 berbanding 8. 1 berbanding 8 H2 dalam kurung gram ditambah O2 dalam kurung gram sama dengan H2O dalam kurung I. 2 gram berbanding 17 gram, seharusnya perbandingan 2 berbanding 16 untuk memperoleh perbandingan 1 berbanding 8, sehingga zat yang berlebih adalah O2 sebanyak 17 dikurang 16 gram sama dengan 1 gram. Nah, gimana contoh soal kedua? Agak ribet sih, tapi kita harus semangat. Yang penting kita bisa dulu cara-caranya. Oke. Oh, ternyata udah habis. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang hukum dasar kimia dan 4 orang para ahli yang menemukannya. Mungkin cukup sampai di sini aja. Dan terima kasih yang sudah menyimak video saya. Cukup sekian dan terima kasih.